مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati Bapak Menteri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Menteri selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat, serta para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tujuan rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi hari. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Ahqaf ayat yang ke-27, yaitu walaqad ahlakna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فضل
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
Jadi kalau kita membaca ayat suci Al-Quran rutin, entah itu tiap hari, entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali, pasti disitulah jawabannya. Permasalahan-permasalahan yang ada jawabannya di situ. Karena ini kalau Allah itu qadim itu ya dunia yang kalau Allah itu Bako itu ya langgeng. Yang Allah firmankan seperti itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu, tidak akan berubah. Itu kalamullah. Qadimun baqaun, itulah sifat-sifatnya. Makanya ketika melihat ayat ini yang kemarin saya sampaikan, ketika Nabi Muhammad SAW melihat mendung, ketika itulah Nabi Muhammad murung. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau murung?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku khawatir kalau mendung ini akan turunkan azab." Jadi tidak seperti orang-orang kafir ketika sudah ada tanda-tanda adanya azab turun, dia itu masih bersenang-senang. Banyak Pak di tempat-tempat hiburan, walaupun di sana terjadi goncangan gempa, itu tetap mereka itu belag terus-terusan. Saya menyaksikan sendiri ketika anak saya wisuda, dan kebetulan berseberangan itu ada diskotik, dan kebetulan ada gempa ya yang ada di Garut. Ya, jadi di sana goncangannya luar biasa. Tapi orang yang berada di diskotik itu enak-enakan terus aja musik terus. Makanya ketika dia itu hancur, ya sudah mati di situ. Jadi kalau orang yang sadar bahwa itu adalah peringatan goncangan, keluarkan, khawatir nanti runtuh dulu. Bagi mereka yang tinggal di diskotik nggak bakalan, dia tetap berada di situ, menikmati musik-musik yang jreng-jreng merupakan Allah. Nah itu. Mereka pun demikian digambarkan di sini. Ketika mereka melihat mendung yang sudah menebal di atas mereka, mereka pun menyangka hadza 'aridun mumtirah. Ini pertanda akan hujan, kira-kira seperti itu. Akan tapi sesungguhnya itu adalah siksaan yang Allah berikan, yaitu berupa angin. Angin yang dahsyat, angin itu kan bisa jadi api, Pak. Angin bisa jadi api. Angin bisa membawa gedung, Pak. Angin bisa membawa air. Bahkan angin bisa membawa ikan, Pak. Makanya ada pernah hujan disertai dengan ikan. Nah itulah dasarnya angin. Makanya angin itu bisa dijadikan sebagai alat Allah untuk menyiksa makhluknya. Nah ini, jadi di sini dinyatakan rihun fiha adzabun alim. Di situ ada angin yang dahsyat yang memberikan kehancuran sebagai azab bagi mereka. Lebih dari itu, karena sudah diperintahkan oleh Allah, rumah-rumah itu hancur, tinggal puing-puingnya saja. Hal ini dalam beberapa tafsir dinyatakan merujuk kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaumnya Nabi Lut. Itu contoh yang sudah terjadi di zaman dahulu. Jadi kaum Ad bagaimana mereka dengan para nabinya, kaum Samud bagaimana dengan nabinya. Mereka menyembah berhala, disuruh jangan menyiksa sapi, menyiksanya, menyembelihnya dan sebagainya. Mereka menyembah berhala. Begitu juga kaumnya Nabi Lut. Udah, jangan kau suka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ada anakku yang perempuan, hai kaum laki-laki, kawinilah anakku, sampai seperti itu. Padahal dia kelasnya adalah kelas para nabi, tapi tawarkan kepada orang pada umumnya. Karena apa? Karena sudah keterlaluan. Nah ini, ya ini saya berbicara dari ayat suci Al-Quran, bukan haram.
Jadi setiap ada sesuatu maksiat yang berlebihan, maka Allah turunkan azab. Ya, seperti yang kita lihatlah Los Angeles sebenarnya. Los Angeles itu dibakar oleh Allah. Anginnya muter banget. Jadi susah untuk dipadamkan. Kalau cuma kebakaran kayak di Jakarta mungkin 8 rumah, 10 rumah gitu kan ya. Nah itu bukan rumah Pak, kilometer, sekian kilometer. Dan di sana itu yang punya itu bukan hanya orang Amerika saja Pak. Orang Indonesia juga banyak Pak yang punya, yang kaya-kaya di sana. Semuanya terbakar. Tapi Allah tunjukkan kuasa Allah yang Allah selamatkan. Itu sesungguhnya ketika tempat-tempat ibadatan sebagai tempat yang untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah, Allah selamatkan, itu sebenarnya peringatan yang sudah keras. Kamu tahu itu tempat ibadatan saya selamatkan, kira-kira seperti itu. Aku pilih, yaitu mereka yang sudah keterlaluan. Jadi beberapa hari sebelumnya di Los Angeles itu ada perkumpulan orang-orang artis yang menyatakan di sini tidak ada Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu God bless, ya, tanpa Tuhan. Mereka ketawa-ketawa, mereka bersenang-senang. Dan lebih parah lagi, ada presiden terpilih. Nanti Timur Tengah akan saya jadikan Gaza. Angkuhnya luar biasa ya Pak. Nah ini, kalau kita sebagai seorang mukmin yakin itu dari Allah, apalagi sebesar itu, kita bergeser dari rumah menuju masjid, tidak lain dorongan dari Allah. Kita bersyukur. Kita bisa ta'allum seperti ini, kita bersyukur. Itu dari Allah. Ya, kalau ada orang itu kebetulan banyak. Nah ini. Ya, jadi kalau orang itu membaca ayat suci Al-Quran, maka disitulah jawabannya. Ketika setiap harinya, maka disitulah ada jawabannya. Hadirin jamaah sungguh yang berbahagia. Ya, kita teruskan. Ini masih menjelaskan berkaitan dengan apa itu orang-orang yang berbuat zalim dan dirusaknya oleh Allah. Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kita lihat di sana ketika Allah berkehendak untuk menghancurkan suatu kaum, suatu desa, maka Allah perintahkan ada yang memberikan peringatan. Tapi biasanya yang memberikan peringatan itu ditertawakan. Ya, ditertawakan. Maka azab Allah itu turun. Nah, inilah gambaran ketika Allah itu akan menurunkan azab. Ya, kita teruskan. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allakum yarji'un. Walaqad, dan sungguh ahlakna, telah aku hancurkan ma haulakum, ada di antara kalian minal qura, dari suatu penduduk. Qura itu bisa diartikan desa, bisa diartikan negeri, diartikan negara, itu juga bisa. Wasarrafnal ayati, dan aku ulang-ulang ayat Allah itu kan ada dua ya Pak ya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat inilah yang kita baca. Yang tersirat itu yang terhampar di atas bumi, di atas dunia. Itulah ayat Allah. Ketika gunung meletus, itu ayat kekuasaan Allah. Ketika terjadi gempa, itu ayat Allah. Ketika terjadi tsunami, itu kuasa Allah. Tidak ada yang bisa membendung. Nah, itulah ayat-ayat Allah. Ya, makanya kalau orang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baik yang tersurat ataupun yang tersiar, zadatuhum imanan, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka itu berpasrah diri. Ya, tidak ada yang angkuh kalau orang beriman. Baca ayat suci Al-Quran, didengarkan. Oh, ada bacaan ayat suci Al-Quran dari masjid, kita dengarkan.
itulah orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka dia bertandingan style kenceng-kenceng radio, style musik, style yang lain. Nah, itu namanya bertandingan. Ya, jadi inilah ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, ya, kita baca, disuruh dibaca, supaya apa? Supaya hati kita itu bisa kembali. Jadi kembali itu kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi kalau kita ini kan ketika bergaul, ya Pak ya ada yang menambah keimanan. Kalau kita itu bergaul yang menambah keimanan, yaitu dengan orang yang ahli ibadah, orang yang suka ke masjid, orang yang memperhatikan masjid, orang yang memakmurkan masjid. Nah, inilah perkumpulan yang menambah keimanan. Tapi kan ada yang kadang-kadang bergesekan dengan orang-orang yang hanya urusannya duniawi. Ini sering saya sampaikan. Kalau orang bangun pagi terus sudah memanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kok bangun pagi bukannya siap-siap untuk sholat, bukannya ambil wudu, bukannya membersihkan hadas, kok ngurusin dunia nih? Itu orang paling celaka. Ya bibir dengan perilakunya nggak sama. Bibirnya kan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah ya Rabbi, Engkau telah menghidupkan aku yang aku sudah tertidur itu mati. Tertidur itu nyawanya lagi melayang-layang kemana? Dikembalikan oleh Allah, maka mestinya ucapan itu sejalan. Laksanakan subuh. Jadi kalau ada orang sudah tahu, sudah dengar subuh, bangun, terus mengerjakan yang lain, celaka itu orang. Ya, celaka. Jadi tidak mengurus kepada yang lebih penting. Kita menghadap Allah itu lebih penting. Kita ikuti perintah Allah itu lebih penting daripada urusan dunia. Nah, inilah yang kadang-kadang kita itu lalai. Makanya nanti ada ayat yang lain. Kalau kita itu lalaikan Allah, maka kita akan dilalaikan. Kalau kita dilalaikan, sengsara kita. Dapatkan berkah. Walaupun hartanya melimpah, walaupun hartanya banyak di mana-mana, kalau tidak ada nilai berkah, kekurangan terus. Nah ini, makanya kita ini kan hidup dari keberkahan. Keberkahan itu dia harus mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi disinilah diperlihatkan bahwa Allah menghancurkan orang yang berada di sekitar kita, ya, yaitu karena mereka itu seperti orang-orang jahiliyah. Ya, mereka menantang nabinya, mereka menantang Rasul, mengolok-olok Rasul dan sebagainya. Dan begitu juga orang-orang yang suka mengolok-olok Rasul, maka zaman sekarang pun Allah berikan azab. Dan itu saya kira kayak Amerika itu jadi tontonan itu lebih menyakitkan. Apalagi netizen Indonesia itu luar biasa, itu kan paling takut di negara lain. Menghinanya itu gak kira-kira, terus-terusan. Bahkan ada tentara Israel itu karena ada di IG, ya, di sana ada yang komentar itu stres, nandingi netizen orang Indonesia, ya itulah, ya jadi siksaannya itu akan lebih berat. Falaula nasrahumul ladzina takhudhu min dunillahi qurbanan alihah qad dhallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma tidak akan sama ketika dalam satu ayat. Kalau di dalam tafsir ini falaula itu fa'alla. Apakah tidak itu? Jadi kalau di dalam tafsir. Jadi kalau kita terjemahkan apa itu secara harfiahnya, falaula tidak. Nasorohum
memberikan pertolongan kepada mereka alladzina takhadhu min dunillah, yaitu orang-orang yang mengambil selain Allah qurbanan alihah, yaitu sebagai tempat untuk korban itu mendekatkan diri. Wal dallu anhu, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Wadalika ibuhum wa makanu yaftarun. Wadalika yang seperti itu ibuhum, itu adalah perbuatan dosa mereka. Irkun itu omongan yang bohong ya Pak ya. Makanya ada hadisul ifki, cerita bohong. Jadi kalau hadisul ifki itu ada kecenderungan yaitu kepada Aisyah. Hadisul ifki ketika Aisyah difitnah oleh Abdullah bin Salul, yaitu orang munafik yang berada di Madinah. Ifkun itu adalah omong bohong. Jadi menyatakan menyembah selain Allah itu hanya omong bohong. Pernyataannya sebagai kurbanan, nah itu omong bohong. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah terhadap berhala itu kan bilangnya ini hanya sebagai perantara. Hanya sebagai perantara, dibilangnya seperti itu. Dan kadang-kadang orang-orang yang menyembah berhala itu menuduh umat Islam itu juga menyembah batu, bilangnya begitu. Bahkan mereka berani menandingi batu dengan manusia lebih mulia mana, bilangnya begitu. Aduh, kalau dalam Islam gak ada batu di bawah rumah, gak ada batu di masjid, gak ada batu di musola. Nah kalau mereka kayu diukir-ukir menjadi orang, terus disembah-sembah, nah itu yang disebut dengan berhala. Ketika dibilang berhala, marah. Bilangnya ini kan patung, beda dengan berhala. Aduh. Nah ini, ya jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka itu menyatakan ini hanya sebagai perantara. Sesungguhnya itu hanya menyesatkan dia. Yang nanti Allah akan kumpulkan yang mereka sembah, yaitu berhala-berhala, itu akan dihadapkan kepada penyembah di hari akhir nanti. Tanyakan kepada mereka, apakah dia itu Tuhan yang benar? Nah disitulah nanti patung-patung pun bisa menjawab. Bikul bilang dengan ketentuan Allah, maka menjawab, engkau menjadikan orang yang banyak tersesat, aku jadikan sesembahan. Disitulah dikumpulkanlah nanti menjadi sebagai penyiksa untuk mereka. Nah itulah. Ya, jadi orang-orang yang suka menengah-nengah, mereka itu hanya omongannya saja. Wa in sarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Wa in sarrafna, dan ketika aku palingkan ilaika kepada nafaron, yaitu suatu ada kelompok apa? Minal jin, dari sebangsa jin. Yastami'una al-Qur'an, mereka itu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sering sampaikan di masjid, di musola, tempat-tempat orang ngaji, baik itu ngaji yang kayak apa itu tuturutan, baca juz amma, hafalan, jangan digila. Tidak hanya manusia yang kasat mata, tetapi sebangsa jin juga ikut. Ketika seperti ini, sebangsa jin pun ikut mendengarkan kalam Allah yang dibacakan bagi mereka jin-jin yang Islam. Jadi di sini digambarkan yaitu nafaron minal jin, sekelompok dari sebangsa jin yastami'unal Qur'an. Mereka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, bahkan mereka itu berani menegur teman-temannya. Ketika ada teman-temannya yang ngomong, ansitu, hai diam, dengerin ayat suci Al-Qur'an. Itu sebangsa jin. Sampai dia itu memberi peringatan kepada teman-temannya. Ini Al-Qur'an yang menyatakan, falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Dan ketika sudah ditanamkan dan dia itu berpaling kepada teman-temannya pulang lagi, maka dia pun menyampaikan kepada teman-temannya dengan berikan peringatan. Tadi saya ngaji, ketika ngaji di masjid, ustadznya itu memberikan peringatan
bahwa Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang tidak akan berubah. Isinya, pesannya, lafadznya tidak akan berubah. Peringatannya tidak akan berubah. Karena apa? Kalamullah qadim, kalamullah baqa, kalamullah ila yaumil Qur'an, ila yaumil qiyamah. Wal Qur'anil hakim. Al-Qur'anlah yang akan menghukuminya. Sampaikan kepada mereka. Ini sebenarnya tidak hanya Allah berikan kabar, sebangsa jin juga mengabdi kepada Allah, tapi berikan peringatan. Hai manusia, yang engkau diberikan oleh Allah dengan kesempurnaannya. Allah nyatakan manusia itu sempurna karena apa? Karena berwujud. Ya. Karena manusia itu ada nafsunya. Ada nafsu yang mengajak kepada ketenangan, ada nafsu yang mengajak kepada keserakahan. Ya kan? Nah, ketika manusia itu lebih banyak lagi komponennya, itu sempurna. Ya, sempurna. Ya kalau malaikat itu nggak termasuk sempurna. Ya kalau malaikat itu beriman kepada Allah, itu hal yang wajar. Makanya kan Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang iman yang paling hebat? Para sahabat menjawab, para malaikat dan Rasul. Ya, malaikat bisa dipanggil oleh Allah dan bisa bercakap-cakap dengan Allah. Makanya dia itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Tidak pernah mereka itu mengatakan ataupun enggak, itu enggak mungkin. Terus para nabi ya Rasul, ya jelaslah. Para nabi itu diberikan oleh Allah bisa menerima wahyu, bercakap-cakap dengan Allah bisa, ataupun dia itu melalui utusannya, yaitu malaikat. Terus para sahabat menyatakan, para sahabat ya Rasul, ya jelaslah kalian menyaksikan aku sebagai Rasul. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada umat yang paling hebat, yaitu Nabi akhir zaman, yaitu sebangsa kita. Hanya melihat ayat-ayat suci Al-Quran yang diwariskan turun-temurun, mereka mengimaninya. Inilah iman yang paling hebat. Ya, berani berkorban. Di sini lagi bangun masjid, berani memberikan koceknya gitu. Itu menunjukkan keimanan. Ini lagi muruh, ayo kita berlomba, muruh empang agar cepat rata. Kapan lagi kita harus berkah tanah? Ya, 1 pikul, 2 pikul itu jadi pahala. Mumpung sekarang ini. Nah ini, karena beriman, maka dia berapa? Kalau nggak ada keimanan, lah dia akan seperti itu. Semampunya. Ada duit 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, karena iman maka ditaruh. Kalau nggak ada keimanan, nggak bakal cuek. Nah ini, ya, jadi yang dimaksud disentuh oleh Al-Quran itu muatannya, pesannya. Oh iya, hadis Nabi menyatakan, "Membana lillahi masjidan, manallahu lahu baitan fil jannah." Waktunya sekarang lagi ngebangun itu gak harus utuh, gak harus semuanya. Makanya diberikan kesempatan bareng-bareng. Ayo bareng-bareng kita bangun. Ya dengan tenaganya, dengan duitnya, dengan apa saja yang kita miliki. Nah itulah membana lillahi masjidan itu seperti itu. Jadi bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 2 juta sesuai dengan kemampuan. Gak usah kita itu minder, gak usah. Ya, gak usah. Jadi Allah yang Maha tahu. Ya, jadi disinilah kita sudah disindir sebangsa di sini aja. Ketika ada orang haji itu mendengarkan dan memberikan peringatan kepada teman-temannya, situ diamlah kalian. Ya, kan setiap Jumat ada ya. Ketika khotib berada di atas mimbar, situ wala tatakalam, gitu kan ya, jangan berbicara. Siapa yang berbicara maka lahor, itu lahun, hanya permainan, gak ada artinya. Nah ini, jadi di sini juga begitu, diberikan peringatan kepada teman-temannya.
Inna samina ahmad. Kitaban unzila, yaitu kitab yang telah diturunkan min ba'di Musa, sudah Musa. Kalau Musa yaitu Allah, teruskan lagi ada Zabur, Injil, ya, Al-Quran. Apa ini fungsinya? Musaddiqan, sebagai yang memberikan, yang membenarkan lima baina yadayhi, yang berada di tangan mereka, tangan dia. Yahdi ilal haq, akan berikan petunjuk kepada yang hak, wa ila thariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada yang hak. Jadi kalau kita lihat banyak petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran yang kepemilikannya itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Makanya bisa diambil oleh siapapun. Di antaranya ya Pak ya, rumput. Rumput itu siapa saja boleh ambil Pak. Ya kalau umpamanya di sawah, terus ngambil rumput itu boleh. Nggak boleh ada orang yang punya sawah terus mau ngambil rumput, nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena apa? Karena ada hajat untuk hewan, untuk kebersamaan. Nah itu walaupun berada di pekarangannya, walaupun berada di kebunnya, rumput itu milik bersama. Ya, milik bersama. Air, jangan dikira air itu juga milik bersama. Makanya kalau ada orang terus kalau dulu ya Pak ya, kalau dulu itu sumur itu biasanya pinggir jalan ada ya Pak ya. Sekarang kayaknya nggak ada ya sumur pinggir jalan. Dan itu sumur pinggir jalan, dan dulu itu sumur masih bersih. Orang dari sawah terus ngambil air lalu diminum. Boleh diminum, boleh diambil halal itu, nggak ada larangan. Oh itu air saya, enak aja. Itu air itu ngalir menurut strat bumi, bisa jadi dari yang jauh. Belum tentu dari kotaan kita, enggak. Air itu datang dari mana-mana. Nggak bisa diklaim. Laut nggak boleh dijual. Mulai jual laut. Nggak boleh. Itu kasihan orang-orang yang di pinggir laut, mau nyari ikan harus muter-muter dulu. Dipagar sampai 45 kilo, bayarkan Pak. Muternya kayak apa? Penyiksaan itu. Nah ini makanya kalau milih pemimpin jangan salah pilih Pak. Membuat kebijakan sengsara bagi umatnya, bagi penduduknya. Dan ternyata tidak hanya dulu kalau DKI kan berantem ya Pak ya. Dulu waktu DKI Anies itu kan berantem, berani dia maju, walaupun dinyatakan di sana itu penguasa yang paling kuat. Akhirnya tumbuh kembang rakyat pun bisa berani. Itu yang namanya politik itu ternyata kayak santri ya. Yaitu menyatakan apa itu ad-dinu wa aqlun gitu kan ya. Ad-dinu utawi din. Ya, saya itu bahasa Jawa ya. Jadi pakai bahasa Jawa. Ad-dinu utawi din, utawi agama, din itu agama, huwa din, aqlun itu ya harus menggunakan akal. Jadi jangan dimakan mentah-mentah, jangan ya. Tidak semuanya. Ya ketika berkehidupan kita menggunakan akal. Nah ini ya nggak ada hal-hal yang memang itu milik bersama, dijaga bareng, nggak boleh dikuasai oleh siapapun, nggak boleh, karena itu kebersamaan. Kayak lautan itu kan ikannya jalan kemana-mana. Nanti kalau ada dimiliki oleh dia, oh ini ikan saya, bahkan dari mana? Emang lu miara? Nah inilah yang keadaan kita seperti itu adanya. Ya, jadi Al-Quran ini sebagai pelengkap dari wahyu-wahyu yang sebelumnya dinyatakan adalah petunjuk kepada yang hak dan sebagai jalan untuk menuju jalan yang benar. Ya qaumana hai qaumku ajibu da'i Allah. Penuhilah panggilan Allah. Wa aminu, dan percayalah bimbingannya. Yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni bagimu min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim,
dan Dia Allah akan melepaskan kalian min adzabin alim dari siksaan yang pedih. Ya inilah hebatnya Islam ya. Kalau Islam itu orang dosanya seperti apapun, kalau dia itu masuk Islam maka dosanya diampuni semua. Ya apalagi kita Pak, artinya begini Pak, orang non Islam aja ketika dia bertobat maka diampuni oleh Allah. Kita sebagai seorang muslim bertobat ya diampuni, dibersihkan oleh Allah. Ya artinya lebih-lebih kita. Dan ini dicontohkan oleh Rasul. Walaupun Rasul itu maksum, walaupun Rasul itu dijamin masuk surga, karena Rasul sebagai contoh istighfar itu tidak putus-putus. Ya, minta ampun kepada Allah itu tidak putus-putusnya. Maka kita sebagai seorang muslim biasakan. Dan yang biasa itu malah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah ya Pak ya. Habis sholat nggak sombong, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah ini kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu semakin merunduk. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah bukan merasa suci, bukan merasa banyak dosanya, merasa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang mukmin itu merasakan bahwa nikmat Allah itu banyak sekali. Ketika kita menanti itu tidak ada apa-apanya. Makanya nanti ujung-ujungnya janganlah kita menuntut kepada Allah di surga, jangannya kita minta ridho Allah. Kalau minta ridho Allah Pak, itu lebih leluasa. Mau ketemu Allah bisa. Kalau kita hanya minta surga, nggak bakalan bisa ketemu Allah Pak. Jadi kalau memperoleh ridho Allah, itu Allah rela pilih yang mana saja. Itu artinya begitu. Nah inilah. Jadi para hadis ulama itu mengajarkan kepada kita ketika kita beribadah disebut tawakal. Sesudahnya kita disebut tawakal. Wa man la yujida ya Allah wa laysa bi mujizin fil ardi wa laysa wa min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Wa man la yujid. Dan siapa yang tidak memenuhi, tidak menerima dari Allah, panggilan Allah, falaisa bimujizin, maka dia tidak menyelamatkan fil ardi, di atas bumi, walaisa, dan dia juga tidak lahu baginya min duni selainnya aulia, yaitu pembela atau pelindung. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi kita disuruh untuk menghadap Allah, ya menghadap. Sholat-sholatlah. Jangan kita itu membangkang. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya kalau kita itu membangkang ataupun melawan Allah, itu tidak ada apa-apanya. Makanya tidak ada lagi pelindung kalau kita itu terlepas dari Allah. Awalam yaro anna Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa lam yahyi bi khalqihin biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka melihat Allah bahwa sesungguhnya Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh, yaitu yang telah menciptakan langit dan bumi, wa lam yahya bi khalqihin, dan Allah tidak merasakan kepayahan, masih gagah, al-qahar, yang masih mampu segala-galanya, biqadirin, dengan kuasaannya, ala ayyuhyal mauta, untuk menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Iya, bahwa dia Allah atas segala sesuatunya itu mampu. Nah inilah kuasa Allah ya Pak ya. Jadi banyak sebenarnya dalam ayat Al-Quran banyak kalau ada orang menuhankan sesuatu itu disuruh untuk buktikan bahwa dia itu sebagai Tuhan. Kalau buktikan dia sebagai Tuhan, artinya Tuhan itu sang pencipta. Kalau dia itu memang dia Tuhan, buktikan bahwa dia itu telah menciptakan langit dan bumi yang besar. Terus kalau tidak ya nggak mungkin lah kalau bukan Tuhan nyatakan Tuhan. Kalau tidak, yang sepadan deh, nggak usah yang besar gitu. Coba buat nyamuk gitu, buat nyamuk
yang kecil dan hidup. Di sana ada sarafnya, di sana bisa mengantarkan makanannya, dia bisa mengeluarkan kotorannya, dia ada napasnya dan sebagainya. Apalagi buat nyamuk, patung nyamuk yang sekecil itu aja bisa enggak? Nah itulah. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang dituhankan, tanyakan yang dituhankan itu bisa nggak menciptakan langit dan bumi serta seisinya, atau yang sekecil itu. Nyamuk itu termasuk kecil. Ada yang lebih kecil lagi, tomo. Tomo. Itu kayak apa itu ya? Itu lebih kecil lagi. Makanya kalau Al-Quran itu menyatakan Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, bahwa Allah itu tidak malu membuat sesuatu yang lebih kecil dari itu, enggak. Nanti kelihatan. Di sana ada dua belah, ada dua kubu. Wa ammal ladzina amanu wa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau orang yang beriman, maka dia akan menyatakan, oh itu hak dari Allah. Yang sekecil apapun, dia Allah yang buat, kuasa Allah. Berbeda. Wa ammal ladzina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka kalau orang-orang kafir akan bertanya, ngapain Allah buat yang kecil seperti ini? Kalau dia disirutin jadi itu kan luar biasa. Orang mukmin memerhatikan gigitan nyamuk itu menjadi muncul ekonomi. Karena orang beriman di sana bisa buat obat nyamuk, gitu kan ya, memunculkan ekonomi, memunculkan tenaga kerja. Nah itulah orang yang beriman. Jadi sampai ke sana karena disitulah kuasa Allah. Nah inilah kalau orang yang beriman. Wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar, dan ketika hari orang-orang kafir itu dipalingkan ke neraka, alaisa hadzal bil haq, bukankah ini nyata? Qalu bala wa rabbina, harus dia itu menyatakan iya Tuhan, ini benar. Qala, maka dia Allah berkata, fadukul adabil mahum takfurun, maka sekarang rasakanlah dengan azab yang di dunia sudah saya sampaikan, tapi kamu menolaknya. Kira-kira seperti itu. Kamu rasakan di sana digorok, hidup lagi, disembelih, hidup lagi, ditincang, hidup lagi. Sakitnya luar biasa. Kalau barangkali seperti itu. Nah itu, ya sakitnya luar biasa. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli fala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah seperti sabarnya para ulul azmi. Ulul azmi yaitu para nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh ya kayak Nabi Nuh disuruh berkafal itu di atas gunung, Pak. Zaman dahulu nggak ada apa, hanya keimanan saja yang pertama. Orang yang ikut, orang yang beriman saja. Makanya sebenarnya keimanan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu lebih berat zaman dahulu, Pak. Kalau zaman sekarang, ketika Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kok ada orang yang enggak percaya? Mohon maaf, orang yang enggak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj, orang bodoh. Sekarang itu kalau kita lihat Isra Mi'raj itu kan perjalanan yang Allah menjalankan. Asra itu adalah kalau dalam tasrif itu wajahnya af'al, asra isri. Jadi Allah menjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad yang jalan, tapi Subhanalladzi Maha Suci alladzi asra, yang telah menjalankan. Menjalankan juga tidak hanya ruhnya, tapi bi'abdi. Bi'abdi itu ya wujudnya iya, ruhnya iya. Kalau orang mati kan ayahnya. Kalau ruhnya ya birohihi tersendiri, tapi bi'abdi berarti dengan hambanya. Jadi Allah jalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bi'abdi dengan hambanya. Begitu juga Mi'raj ke atas langit
yang diabadikan dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi, bawa Rasul, assalamualaikum wa ala ibadikas sholihin. Kalau bapak dapat nikmat, ingat dan tetangga. Ingat nggak Pak? Kalau dapat nikmat, Rasulullah dapat nikmat, assalamualaikum ayyuhan nabi. Rasulullah menyatakan assalamualaikum wa ala ibadikas sholihin. Makanya tepat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tepat mengutus Muhammad sebagai orang yang mempunyai belas kasihan di atas dunia, ya, di atas dunia. Nah inilah makanya ulul azmi. Nanti ada lagi yaitu Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim harus menghadapi apa itu Namrud sampai dibakar. Nabi Musa juga demikian, harus menghadapi Fir'aun. Ini sering sampaikan. Fir'aun itu telah melakukan banyak ibadah. Ya karena kita hidup itu ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Biasanya yang berbuat zalim itu pemimpin biasanya. Dan memang banyaknya seperti itu. Yang berbuat zalim itu yang pemimpin. Mana ada rakyat jelata zalim kepada penguasanya? Hanya nggak ada. Kalaupun ada persentasenya kecil. Ya ada, tapi persentasenya kecil. Lebih kepada penguasa. Makanya Allah banyak contohkan Fir'aun. Penerusnya itu ada yang berbuat zalim. Ya kalau Fir'aun dulu itu berkuasa sampai mengaku Tuhan, itulah kebablasannya, berbuat zalimnya. Ya kalau kita orang yang zalim ya yang nabrak hukum itu ya zalim. Ya. Jadi yang melewatinya. Jadi kita diingatkan, begitu juga Nabi Isa. Termasuk ulul azmi. Kenapa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang, bisa membentuk kelopak mata? Karena pengobatan zaman Nabi Isa itu puncaknya kan. Jadi puncaknya itu ketika Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diberikan Allah kemampuan lebih dari medis waktu itu. Kan rujukan medis di zaman sekarang itu ya rujuknya itu zamannya Nabi Isa. Makanya wajar mukjizatnya yaitu bisa menghidupkan manusia, melebihi tidak hanya mengobati tapi bisa menghidupkan. Itulah kuasa Allah. Nabi Muhammad era informasi Al-Quran itu banyak memberitakan kebenaran dan sampai kejadian-kejadian yang terjadi itu banyak. Kita lihat orang-orang halal yang mengkaji Al-Quran terus lebih dari kita gitu ya Pak ya. Nah orang-orang yang cerdas ya, mereka bisa mengkaji bahkan di keadaan tertentu ya. Memang orang-orang Islam itu orang yang masuk Islam itu orang yang cerdas. Ya, jadi kita disuruh sabar seperti para ulul azmi. Lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahari bahal